Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang agen AI untuk pemantauan dan diagnosa kesehatan, contohnya aplikasi Halodoc. Apakah ini termasuk weak AI atau strong AI? Menurut saya, agen AI untuk kesehatan Halodoc lebih cenderung termasuk ke dalam kategori weak AI. Alasan yang dipertimbangkan antara lain, yang pertama, agen AI ini dirancang untuk tugas-tugas spesifik dalam bidang kesehatan seperti analisis gejala, diagnosis awal, dan rekomendasi pengobatan. Yang kedua, meskipun dapat memproses informasi medis yang kompleks, AI ini tidak dapat memiliki kemampuan untuk memahami dunia secara keseluruhan seperti manusia. Yang ketiga, kinerja AI sangat bergantung pada data medis yang tersedia. Semakin banyak data yang tersedia, semakin akurat hasil yang dihasilkan. Yang keempat, AI hanya dapat memberikan rekomendasi awal dan membantu dokter dalam proses diagnosis. Keputusan akhir tetap berada pada tangan dokter. Yang kelima, AI ini dirancang khusus untuk domain kesehatan dan tidak dapat diaplikasikan pada bidang lain secara langsung. Lalu, apa saja pro kontra dalam aplikasi ini? Selain aplikasi Halodoc yang memiliki fitur seperti konsultasi dokter online, resep obat, dan pembelian obat yang didukung oleh algoritma AI canggih, ada aplikasi-aplikasi serupa seperti Prodigy Health yang berfokus pada kesehatan mental, menyediakan terapi online, dan konsultasi dengan psikolog. Lalu ada aplikasi Dokter On Demand yang menawarkan layanan telemedis untuk berbagai kondisi medis, termasuk perawatan primer dan spesialitik. Dalam tiap aplikasi, pasti memiliki pro dan kontra seperti memudahkan akses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas. Mengurangi waktu tunggu dan biaya yang terkait dengan kunjungan dokter, dan juga memungkinkan pemantauan kesehatan secara kontinu dan deteksi penyakit dini. Lalu untuk kontra yang ada seperti kualitas diagnosis mungkin tidak sebaik konsultasi langsung dengan dokter, terutama untuk kondisi yang kompleks. Ada resiko penyalahgunaan data pribadi pasien seperti riwayat kesehatan dan informasi medis lainnya. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara pasien dan dokter. AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami nuansa kompleks dari kondisi medis. Lalu, apa pembuktian formal atau argumen non-matematis yang lebih efektif? Dalam kasus agen AI untuk pemantauan dan diagnosis kesehatan, kombinasi antara pembuktian formal dan argumen non-matematis seringkali menjadi pendekatan yang paling efektif. Pembuktian formal dapat digunakan untuk memvalidasi kinerja algoritma dan memastikan akurasi hasil. Sementara argumen non-matematis dapat digunakan untuk menjelaskan manfaat dan implikasi dari penggunaan teknologi tersebut kepada masyarakat umum, pembuatan kebijakan dan penggunaan layanan kesehatan. Contohnya, pembuktian formal membuktikan bahwa algoritma diagnosis kanker kulit yang dikembangkan memiliki akurasi yang tinggi. Peneliti dapat menggunakan data uji yang besar dan melakukan evaluasi kinerja secara statistik. Lalu untuk argumen non-matematis, meyakinkan masyarakat bahwa teknologi ini aman dan bermanfaat. Peneliti dapat memberikan contoh kasus nyata di mana teknologi tersebut telah berhasil membantu pasien atau penderita. Lalu, apa saja SWOT dalam aplikasi ini? Yang pertama adalah strength. Halodoc memberikan akses mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah yang terbatas aksesnya ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, layanan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari konsultasi dokter, pembelian obat, hingga layanan laboratorium. Yang ketiga, penggunaan teknologi AI dan machine learning memungkinkan analisis data yang lebih akurat dan personalisasi layanan. Yang keempat, Halodoc berhasil membangun kesadaran merek yang kuat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Yang kelima, kesehatan dengan berbagai pihak
seperti rumah sakit, apotek, dan laboratorium, memperkuat jaringan layanan Halodoc. Lalu untuk weakness-nya sendiri atau kelemahannya, yang pertama, kualitas layanan sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, sehingga pengguna di daerah dengan jaringan lemah mungkin mengalami kesulitan. Yang kedua, konsultasi online tidak dapat sepenuhnya menggantikan pemeriksaan fisik, terutama untuk kondisi medis yang kompleks. Yang ketiga, beberapa pengguna mungkin masih ragu terhadap akurasi diagnosis dan kualitas layanan yang diberikan secara online. Yang keempat, regulasi terkait telemedicine dan penggunaan data kesehatan masih terus berkembang, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam bisnis. Yang kelima, pasar aplikasi kesehatan semakin banyak kompetitif. Dengan munculnya banyak pemain, aplikasi akan terus berkompetisi. Lalu apa saja opportunities dari aplikasi Halodoc ini? Yang pertama, pandemi COVID-19 telah mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan telemedicine, membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang kedua, integrasi dengan perangkat IoT atau Internet of Things, seperti wearable device dapat memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time. Yang ketiga, Halodoc dapat terus mengembangkan layanan baru seperti program kesehatan preventif, telepsikologi, dan layanan kesehatan khusus untuk kelompok tertentu, misal ibu hamil dan lansia. Yang keempat, potensi pasar telemedicine di negara berkembang sangat besar. Yang kelima, kerjasama dengan perusahaan asuransi dapat meningkatkan cakupan layanan dan memperluas basis penggunaan. Lalu untuk threats dalam aplikasi ini adalah yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah terkait telemedicine dapat berdampak signifikan pada model bisnis Halodoc. Yang kedua, resiko kebocoran data pribadi pasien merupakan ancaman serius bagi kepercayaan pengguna. Yang ketiga, persaingan yang ketat dapat menekan margin keuntungan. Yang keempat, perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan telemedicine. Yang kelima, munculnya teknologi baru yang lebih canggih dapat menggantikan posisi Halodoc. Untuk kesimpulannya adalah, Halodoc adalah contoh aplikasi kesehatan berbasis web AI yang memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, keterbatasan teknologi, resiko privasi, dan tantangan regulasi memerlukan perhatian serius. Kombinasi pendekatan formal dan non-matematis serta penerapan regulasi yang baik diperlukan untuk memastikan teknologi ini memberikan manfaat maksimal tanpa melanggar hak individu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.